Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arfan Ermasa. Kali ini saya akan sedikit berbicara tentang kesuksesan ya, atau sukses. Saya pernah mendengar kalimat dari seseorang yang sudah sukses ya. Dia bilang begini, orang sukses kalau mau sukses habiskan jatah gagal. Mungkin saudara pernah dengar kan itu kalimat siapa. Sekarang kita contohkan, kita realkan pakai logika kita. Memang benar bahwa orang sukses itu orang yang sering gagal, orang yang berani mencoba, kemudian gagal, gagal lagi, gagal lagi. Apakah seorang profesor yang bisa membuat kapal terbang dia langsung sekali bikin jadi? Enggak. Yakin itu ratusan kali dia melakukan eksperimen, melakukan uji coba yang gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi. Percobaan pertama mungkin kapalnya nggak terbang. Jadi percobaan kedua kapalnya terbang tapi nggak bisa turun. Percobaan ketiga kapalnya terbang meledak di angkasa mungkin. Nah itu kan, percobaan lagi setelah beberapa kali kegagalan baru ketemu akhirnya melakukan eksperimen, percobaan kapal itu bisa terbang, bisa turun juga. Itu salah satu contoh lagi. Makanya kita jangan takut ya, kita harus berani melakukan hal apapun. Kita harus berani walaupun tahu nantinya gagal. Karena dengan gagal itu kita akan mendapatkan ilmu, akan mendapatkan pengalaman, kita akan semakin dekat menuju sukses. Setiap orang itu jadi ada jatah gagal. Contoh saya gagal itu 10 kali, berarti saya harus sering gagal nih biar saya ke-9, yang ke-10-nya ketemu sukses gitu. Contoh lagi, bagi contoh anak-anak yang kawan-kawan yang lulus SMA atau lulus sarjana, dia mau melamar kerja. Pertama dia melamar ke sebuah PT. Setelah diterima, dipanggil, ada namanya interview itu ya. Interview pertama ditanya, coba kelemahan saudara apa? Karena dia masih polos, kelemahannya itu kalau bangun siang, karena malamnya begadang. Itu jawabannya kan natural banget, dia bener yang sesungguhnya kan. Apa? Ya pasti ditolak. Masa orang mau kerja pasti tanya kelemahan, dia jawabnya bangunnya siang, gimana nanti kalau kerja kan? Itu pertama. Kedua, dia ngelamar lagi di sebuah perusahaan atau PT, kemudian dapat panggilan lagi, diterima lagi ya, tapi interview lagi. Interviewnya gini, yang kedua, apa keunggulan yang dimiliki oleh saudara? Dia bilang, saya pintar, saya bisa ini, saya bisa itu ya, saya bisa A sampai Z lah. Nah kemudian hasil yang dapat gagal lagi ya kan. Terus coba lagi dia yang ketiga, dia melamar lagi di sebuah perusahaan, diterima lagi, dipanggil kan, interview lagi. Yang ketiga ditanya begini, mau berapa gaji yang saudara terima, atau mau dibayar berapa Anda? Dia bilang, ya sudah terserah perusahaan saja, mau berapapun akan diterimanya. Tapi gagal lagi dia kan mikir. Yang pertama gagal interview, yang kedua gagal, yang ketiga gagal. Dia kan mikir, yang pertama ditanya tentang kelemahan, kok saya gagal? Oh mungkin saya terlalu jujur. Ya kan ditanya kelemahan, harus jawab begini, kelemahan saudara apa? Kelemahan saya tidak punya komputer atau laptop, sehingga saya tidak bisa mengeksplor apa yang ada dalam pikiran saya. Masuk akal kan, bagus. Kelemahan yang kedua gagal, pas ditanya yang kedua itu tentang tadi apa? Yang kedua ya tadi ada yang gaji ya. Dia bilang jawab yang tentang gaji itu terserah perusahaan. Tapi kan gagal. Kok gagal lagi? Perasaan saya sudah baik-baik. Mungkin suatu perusahaan itu dia punya target. Ini orang nih pasrah amat, mau digaji berapa saja. Harus jelas saja. Mungkin ada jawaban-jawaban yang lain yang lebih tepat. Jangan pasrah mau digaji berapa saja. Jadi seolah-olah ini anak pun pasrah banget. Yang ketiga tadi, pas ditanya keunggulan, bisa ini, bisa itu, suatu mustahil. Semua orang itu bisa melakukan hal apapun A sampai Z, dia bisa. Wah, dalam pikiran manajer perusahaan atau HRD yang waktu itu interview, mungkin mikirnya, ini anak ngeyel ini, masa dia bisa semuanya kan begitu. Dari ketiga kegagalan tadi kan dapat pengalaman. Yang keempat,
Jadi 1, 2, 3 gagal. Yang keempat ditanya lagi, apa yang bisa dilakukan saudara untuk perusahaan? Jawabnya kan enak karena sudah dapat pengalaman. Saya akan berusaha maksimal, saya akan bekerja sesuai aturan prosedur yang ada di perusahaan. Ditanya kelemahan, tadi jawabnya kan masuk akal yang jos ya. Yang saya tidak punya laptop, saya kurang ini sehingga saya tidak bisa respon. Pas ditanya keunggulan, jawablah di situ. Kalau di situnya contoh kan ada di situ misalnya tentang internet atau apa, kita sesuai itu saja, nggak usah kesana kemari ya. Akhirnya alhamdulillah setelah tadi 3 gagal kan ketemu, dia diterima ya kan. Coba kalau 1, 2, 3 mau interview, nggak berani, takut, mau ini nggak berani, apa coba, kan dia nggak dapat pengalaman. Makanya habiskan jatah gagal kalian, entah mau usaha mau apa, gagal, coba lagi, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi, coba lagi. Dari 1, 2, 3, 4, 5 kegagalan ini akan ada ilmu gitu loh. Keenamnya, kelima gagal, 6 ini kita pinter gara-gara kegagalan tadi. Tapi kalau kita tidak gagal 5 kali ini, ya kan, kita berjalan di tempat, kita tidak bisa mengerti apa-apa. Oke, mungkin bisa dipahamikan oleh kawan-kawan. Ini sekedar berbagi pemikiran saja sih. Kalau memang baik ya alhamdulillah bagus, kita sedikit berbicara yang manfaat. Ya, ini buat kawan-kawan semua nih. Jangan lupa subscribe YouTube saya Arfan Hermansyah. Like, share juga, komen lah, kasih komen apa supaya saya bisa tahu nih video saya bagus atau enggak. Terus saya bisa bikin konten yang ya di video saya kan ada membantu sesama, ini mungkin motivasi, pokoknya semua hal yang bermanfaat. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.